Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali lagi di channel YouTube Zahra Risma. Gimana kabar kalian? Semoga kalian semua sehat ya. Amin. Selamat beraktivitas, selamat bekerja, mencari rezeki yang halal barokah berkah. Amin. Nah, di vlogku kali ini aku lagi nyuapin simbah pisang. Sekalian aku mau berbagi pengalaman sewaktu aku masih di penampungan. Kenapa? Karena akhir-akhir ini lagi geger-gegere penampungan penampungan buat TKW, calon TKW yang mau keluar negeri ya. Kalau penampungan di Malang itu ya sedikit demi sedikit pernah tahu, karena banyak teman-teman aku yang dari PT itu. Nah, sekarang aku mau berbagi pengalaman kalian selama 5 bulan. Dulu waktu tahun 2014 aku masuk penampungan di daerah Madiun di Jawa Timur sana. Pertama masuk sedih, sampai proses bikin paspor apa segala macam. Pertengahan setahun 1,5 bulan keinget anak masih umur 2 tahun udah mau tak tinggal pergi, itu gimana, baru belajar jalan. Kepikiran terus akhir-akhir aku sakit masuk rumah sakit apa segala macam. Akhirnya aku disuruh sama ibu asrama suruh pulang. Nah, pulang di rumah selama 1 bulan. 1 bulan itu aku ngerasa aku udah sembuh. Terus aku masuk lagi ke PT. Jadi aku di PT itu 5 bulan, hampir mau 6 bulan baru terbang ke Taiwan. Nah, pengalaman aku selama di PT susah seneng itu dirasain. Soalnya mbok ane PT yo iki. Kalau kemarin itu ada PT yang habis digrebek itu bilang HP disita apa segala macam. Iya, PT ku juga sama. HP disita itu di saat belajar dari jam 5 subuh sampai jam 9 malam baru dikasihkan sama kita lagi. Nah, dipakai itu sampai jam 9 malam itu sampai jam 5 subuh baru dikembalikan ke kita ya. Itu selama proses belajar, jadi sampai Senin sampai Jumat. Sabtu itu masih dikumpulkan sampai Sabtu siang jam 11 apa jam 12 itu dibagikan sampai hari Minggu. Pokoknya Sabtu Minggu itu bebas pakai HP. Sabtu Minggu bebas pakai HP sampai Senin pagi baru dikumpulkan kembali lagi, karena kita mau belajar bahasa asing ya, biar fokus belajar gitu. makan di sana waktu itu ya terjamin lah, soalnya aku juga pernah menjaga dapur ya, masak beribu-ribu buat calon TKW yang mau keluar negeri. Itu masak banyak buat mereka. Kekompakan sama teman-teman, banyak cerita mistis, pengalaman digerogoti tinggi. Itu yang nggak bisa dilupakan, itu digerogotin tinggi.
Kalau di penampungan nggak ada tinggi itu nggak mungkin. Tidur bangun semua bentol-bentol. Apalagi kalau yang tidur dapat ranjang itu, aduh. Kalau aku tidur itu sukanya ngeglesah di lantai itu. Demit, setan, banyak. Lagi asik-asik belajar jam 9 apa jam 10. Kedengeran tuh dari luar ada yang teriak-teriak. Nah, kebetulan teman-teman aku dari Trenggalek itu, teman dari Trenggalek itu bisa nyembuhin orang kesurupan. Nah, dia lagi santai-santai belajar, aku kok denger jelas itu ada yang teriak-teriak. Tapi satu kelas aku itu nggak ada yang dengar. Terus aku pelan-pelan belajar berjalan ke buka pintu. Lausnya gurunya aku itu ngeliatin aku, mau kemana kamu? Terus aku coba tersenyum, buka pintu, kret. Oh, ternyata di depan ruang kelas bener ada yang kesurupan lagi loncat nggak karuan. Nah, aku langsung teriak, mbak, itu ada yang nggak waras tuh, langsung pergi keluar. Tengah malam ada yang lihat pocong lah, ada yang inilah itulah. Aduh, ditahan-tahanin selama 6 bulan. Sedih lagi, teman-teman udah pada terbang, aku kok belum dapat job, aku kok belum dapat majikan, aku kok belum ada proses apa-apa. Itu aku diproses apa enggak? Setiap hari itu pikirannya udah campur aduk kayak gado-gado. Dan pada akhirnya hampir aja aku mau putus asa, tapi udah pasporan, udah ini itu, ya udah. Karena aku paling lama di situ, si Mbak Indolo ora ditulang. Akhirnya dengan penuh kesabaran aku menanti terbang. Akhirnya aku terbang ke Taiwan 2014, hampir mau akhir apa ya, apa 2014 awal terbang ke Taiwan, apa lupa. Pokoknya perjuangannya masuk penampungan itu luar biasa. Belajar bahasa asing susah, ingat anak, pokoknya perjuangan seorang ibu mau ke luar negeri itu benar-benar luar biasa. Nangis, air mata, sedih, duka, rujak, cingur. Jadi makanya buat kalian yang udah terbang ke Taiwan, ke negara tujuan masing-masing, kerja yang baik, hati-hati, nggak usah kabur, nggak usah tergiur sama iming-iming gaji gede tapi kita nggak nyaman, nggak aman itu, aduh. Iya, kalau rezekimu apik, kabur sampai sekatepmu, cukupmu golek duit aman ya alhamdulillah lah. Tapi nek apesmu lagi kabur urung enek sesate cekel polisi, mulai ngowo. Delok-delok pindah majikan, karena majikan bawel lah ini itulah. Selagi kita kerja apik, kerja tenanan, ora segeleme dhewe, yo majikan suwi-suwi juga baik nek terah niat kerja. Tapi nek gara-gara majikane nakal, kaplek ae. Sing ning penampungan suwi sabar,
Memang lagi diuji kesabarane. Sing wis ning kene wis suwi luwih sabar meneh, soale godaane ujiane luwih gedhi. Pengalaman mau mencari rezeki itu emang luar biasa. Kalau diceritakan pengalaman di perampungan itu sampai episode 10 itu gak habis. Tapi ya udah diambil intinya aja. Intinya yang lama di penampungan itu sabar, karena aku juga udah ngalamin 5 bulan mau ke luar negeri. Sabar enggak sabar aku dulu, kemrungsung aku paling kemrungsung. Teman-temannya aku itu udah terbang semua, dapat job terbang 2-3 bulan terbang 2-3 bulan terbang lah. Teman-teman seangkatan aku habis, tinggal nyisa aku. Sama beberapa teman. Ya udahlah, intinya sabar ya. Yang udah sampai di sini semoga kalian semua sehat, si bosnya baik, rezekinya lancar. Walaupun kita bukan kaburan, kalau kaburan kan 2 kali lipat gaji kita setiap bulannya ya, tapi disyukurin aja. Kalau aku sih pernah kepengen kabur dulu, dikasih diiming-imingin teman gaji 1 bulan berapa, 15 juta apa, tergiur itu. Kabur enak, bebas, iso gelem kerja yo dibayar, orang gelem yo turu melengkur. Ya pengalaman. Ayo yang udah di sini ingat, proses selama kalian mau masuk ke Taiwan itu susah kan. Jadi baik-baiklah kerja di sini, soalnya lihat di TV, lihat berita lagi TKW yang lagi dibuat sumber berita lagi, pusing. Ya udah ya, semangat. Pantang pulang sebelum sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa mbak?